Don't speak of injustice and equality, and kindness and ecology, and kindness. Di penghujung bulan ini, sepak bola Malaysia benar-benar mendapatkan ujian. Bagaimana tidak, karena mereka mendapatkan hukuman sekaligus sanksi dari FIFA. Hukuman yang pastinya membuat mereka malu karena dianggap memasukkan dokumen pemain naturalisasi. Kini hukuman tersebut akhirnya memberikan dampak kemana-mana, terutama dampak yang dialami oleh pemain yang dokumennya dipalsukan. Pada akhirnya, masing-masing klub dari pemain tersebut tak mau ambil resiko dan memutuskan untuk mengeluarkan mereka dari skuad. Di sisi lain, pihak FAM juga tidak tinggal diam karena mereka telah mengutus beberapa delegasi untuk menemui FIFA. Tujuannya adalah mengajukan banding agar hukuman yang mereka terima dibatalkan. Lantas, berapa besar peluang banding Malaysia diterima oleh FIFA? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, itu adalah postingan Tunku Ismail atau biasa disebut TMJ. Dalam postingan tersebut, dirinya menampilkan foto Erick Thohir dengan Gianni Infantino selaku Presiden FIFA. Entah apa tujuannya, namun yang pasti hal itu ada sangkut pautnya dengan sanksi yang didapatkan oleh Malaysia. Intinya, Indonesia dianggap mempengaruhi FIFA untuk memberikan hukuman kepada Malaysia. Tentu sebuah tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Lagian ngapain Erick Thohir melakukan itu? Karena kasta timnas Indonesia dengan Malaysia juga berbeda. Jika Indonesia bermain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, maka Malaysia cuma bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Jadi dengan fakta ini, tuduhan dari TMJ hanyalah sebuah playing victim yang sangat merugikan Indonesia. Dibanding menuduh Indonesia, lebih baik Malaysia menuduh Vietnam maupun Singapura, dua negara yang sebelumnya telah mereka kalahkan. Alasannya adalah karena dua negara itu memiliki wakil dari FIFA. Bisa saja wakil dari kedua negara tersebut mendesak kepada FIFA untuk menyelidiki pemain naturalisasi Malaysia yang sejak awal memang sangat janggal. Kejanggalannya akhirnya mulai terkuak kebenarannya. Kini tak mau menambah masalah semakin besar, pihak FAM akhirnya mengaku jika proses naturalisasi terhadap 7 pemain mengalami error. Intinya, pihak mereka salah mengirimkan dokumen sehingga langsung mendapatkan hukuman dari FIFA. Tapi tetap saja hal ini mendapatkan kecurigaan karena jika salah mengirimkan dokumen, tapi yang salah sampai 7 pemain. Pemain yang saat ini memang dipertanyakan statusnya, apakah memiliki keturunan Malaysia atau tidak. Jika salah mengirim dokumen cuma 1 atau 2 pemain, itu masih wajar. Tapi ini jumlahnya sampai 7 pemain. Dunia mulai memberikan tekanan kepada Malaysia. Kini kasus pemalsuan dokumen dilakukan oleh Malaysia akhirnya merembet kemana-mana. Salah satunya yang ditunjukkan oleh netizen Filipina yang mempertanyakan 4 pemain JDT yang berpaspor Filipina. Melalui media sosial, sejumlah netizen Filipina mulai meragukan keaslian status 4 pemain yang saat ini membela klub Johor Darul Ta'zim di Liga Super Malaysia. Walaupun memiliki paspor Filipina, anehnya keempatnya belum pernah sekalipun dipanggil untuk memperkuat timnas Filipina, sehingga menimbulkan pertanyaan besar di media sosial. Dengan situasi seperti ini bisa saja itu adalah permainan dari TMJ, bos dari JDT. Dan kebetulan TMJ adalah sosok di belakang layar di balik 7 pemain ilegal yang saat ini dipermasalahkan oleh FIFA. Selain netizen Filipina, kasus yang dialami oleh Malaysia juga mendapatkan reaksi dari penyerang Filipina, yakni Patrick Reichelt. Menurutnya, dirinya sama sekali tidak kaget dengan apa yang dialami sepak bola Malaysia saat ini. Mengejutkan mereka terbongkar, tapi tidak mengejutkan bahwa mereka bukan orang Malaysia. Setelah tinggal di Malaysia selama beberapa tahun dan jatuh cinta pada negara itu,
Rasanya menyedihkan melihat mereka merasa perlu melakukan hal-hal seperti ini. Padahal ada begitu banyak talenta sepak bola Malaysia yang asli di luar sana. Kata Patrick Reichelt dikutip dari Go. Reaksi berbeda juga ditunjukkan oleh Neil Etheridge. Tiba-tiba kiper Buriram tersebut memposting paspor Filipinanya di akun media sosial. Postingannya langsung membuat netizen bereaksi dan menganggapnya sebagai sindiran kepada Malaysia. Tentu sebuah tindakan yang sangat berkelas dari Neil, tindakan yang sampai menyinggung kasus yang dialami oleh Malaysia saat ini. Fans dan pundit Malaysia tuntut FAM beri bukti silsilah keluarga pemain. Untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh sepak bola Malaysia saat ini, kuncinya cuma satu, yakni memberikan bukti tentang silsilah keluarga dari setiap pemain. Harusnya FAM bisa menjelaskan asal-usul si pemain dan mengapa pemain yang bersangkutan bisa dinaturalisasi dan membela skuad Harimau Malaya. Namun sampai saat ini pihak FAM tidak bisa menunjukkannya. Hal inilah yang membuat semua orang semakin curiga jika pemain yang dinaturalisasi Malaysia adalah pemain yang sejatinya tidak memiliki darah Malaysia sama sekali. Hanya saja dokumen mereka dipalsukan agar bisa memenuhi syarat dari FIFA. Hal inilah yang akhirnya mendapatkan tanggapan dari salah satu pundit Malaysia, yakni Kees Sanderson. Dirinya mendesak FAM untuk lebih transparan soal pemain yang dinaturalisasi. Soal transparansi, hal ini sudah sejak lama dilakukan oleh Indonesia, sehingga pemain naturalisasi dari Indonesia tak memiliki masalah sama sekali. Transparansi itu biasanya ditunjukkan ketika si pemain sidang bersama DPR, misal yang pernah dialami oleh Eliano dan Matt Silgers. Sebelum mereka resmi menjadi WNI, silsilah keluarga dari dua pemain tersebut langsung diumumkan di depan publik. Dari data yang ada, Eliano dan Matt Silgers bisa membela timnas gara-gara ibunya yang memiliki darah Indonesia. Pemain Malaysia yang bermain di luar negeri diskor klub masing-masing. Kasus yang dialami oleh Malaysia tentunya juga sudah sampai ke klub masing-masing pemain. Dengan berat hati mereka memutuskan untuk memberikan skor kepada setiap pemain. Misal yang dirasakan oleh Facundo Garces, bek kelahiran Argentina tersebut dicoret dari skuad Alaves waktu melawan Mallorca di lanjutan La Liga. Selain Garces juga ada 3 pemain lain, yakni Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, hingga Gabriel Palermo. Ketiganya sama-sama dibekukan oleh klub sambil menunggu perkembangan yang ada, terutama dari hasil banding yang saat ini tengah diusahakan oleh FAM. Tentu sebuah kerugian bagi pemain dan klub, karena gara-gara dokumen palsu, mereka harus menerima hukuman dari FIFA. Yang paling ngenes pastinya si pemain, karena jika hukuman tetap disahkan, mereka tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola selama 1 tahun. Kini pihak FAM telah berusaha untuk mengajukan banding kepada FIFA. Jika banding ditolak, maka mereka akan meneruskan kasusnya ke Pengadilan Olahraga Internasional. Namun jika melihat kasus yang dulu-dulu, tampaknya banding dari Malaysia akan tetap ditolak oleh FIFA. Karena sebelumnya, FIFA pasti telah melakukan penyelidikan yang sangat mendalam sebelum mereka memberikan hukuman ke Malaysia. Dan penyelidikan itu tak mungkin meleset. Jadi nantikan saja. Dan waktu Malaysia untuk melakukan banding kurang lebih masih tersisa 8 hari lagi.
Jadi itulah cerita lanjutan dari skandal memalukan yang kini tengah dihadapi oleh sepak bola Malaysia.